Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grady Sergigit Prensen, MPM 31. Di sini saya akan membuat video yaitu untuk menyelesaikan mata kuliah APD. Masuk saja ke soal yang pertama. Buatlah sebuah tablespace dengan ketentuan sebagai berikut. Tablespace name dpsp_mpm saya. Lalu file direkturnya default, file name-nya tpsp01.dbf. Untuk file direktorinya kita anggap saja di sini. Lalu untuk file size-nya 5 MB. Access manajemennya lokal. Lalu untuk segment space manajemennya auto. Lalu enable logging-nya no, berarti no logging. Lalu untuk auto action-nya disable kita abaikan. Lalu type-nya permanen. Action allocation-nya automatic, berarti kita masukkan auto allocate. Kita coba jalankan. Nah, mari kita bersyukur karena tablespace-nya telah selesai dibuat. Mari kita cek di dokumen D. Nah, ini sudah terbuat ya teman-teman. tpsp01.dbf. Mari dijelaskan ini ya. Nah, ini untuk access manajemen lokal. Saya akan jelaskan sedikit. Jadi, tablespace yang dikelola secara lokal mengajak semua informasi luas di tablespace itu sendiri dengan menggunakan bitmap, menghasilkan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, cepat. Operasi ruang bersamaan. Alokasi ruang dan dealokasi memodifikasi sumber daya yang dikelola secara lokal. Bitmap disimpan dalam file header. Lalu yang kedua, peningkatan kinerja. Lalu yang ketiga, basis data siaga yang dapat dibaca diizinkan karena tablespace sementara yang dikelola secara lokal tidak menghasilkan undo atau redo. Lalu yang keempat, alokasi ruang disederhanakan karena ketika klausa atau allocate ditentukan, database secara otomatis memilih ukuran luas yang sesuai. Lalu yang kelima, ketergantungan pengguna pada kamus data berkurang karena informasi yang diperlukan disimpan dalam header file dan blok bitmap. Lalu yang keenam, penggabungan luasan gratis tidak diperlukan untuk tablespace yang dikelola secara lokal. Lalu untuk segmen space management auto penjelasannya, automatic free space management hanya tersedia di tablespace yang dikelola secara lokal. Lalu enable logging no ini maksudnya, jadi no logging itu digunakan untuk mencegah operasi massal dari login yang menyebabkan terlalu banyaknya informasi ke file redo-log Oracle. Lalu auto extend-nya disable. Mengapa seperti itu? Karena apabila tablespace auto extending maka dapat menentukan ukuran maksimum untuk file data yang diperluas otomatis. Lalu untuk type-nya permanen. Nah, ketika menggunakan tablespace permanen untuk menyimpan data pengguna dan aplikasi, Oracle Database menggunakan tablespace permanen untuk menyimpan data permanen.
Seperti data sistem, setiap pengguna diberi ruang tablespace permanen default. Ini action allocation-nya automatic. Extend allocation secara otomatis bisa membuat file data atau mengubah file data yang ada, sehingga mereka secara otomatis bertambah dalam ukuran ketika lebih banyak ruang diperlukan dalam database. Ukuran file bertambah dalam peningkatan yang ditentukan hingga maksimum yang ditentukan. Lalu yang terakhir penjelasan status read-write. Jadi, apabila status read-write, maka pengguna dapat membaca dan menulis ke tablespace setelah dibuat. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk penjelasan soal nomor 1 membuat sebuah tablespace. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Buatlah profil dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nama profile manager. Mari kita buat. Nah, kalau sudah, sekarang masukkan CPU per sessionnya 10.000. Kemudian sessions per usernya 2. Kita masukkan saja. Lalu connect time-nya 480. Oke, lanjut idle time-nya yaitu 500. Lanjut password lifetime 60. Lanjut password grace time yaitu 10. Lanjut lagi password reuse max unlimited. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini failed login attempts-nya 3. Lalu password log time-nya yaitu 1/1440. Kemudian yang terakhir password verify function 0. Oke, kita coba. Nah, profil create. Mari kita bersyukur teman-teman. Sekarang penjelasannya soal nomor 2. Sebentar. Nah, yang pertama, CPU per session berfungsi untuk memberi limit waktu CPU tiap sesi. Format sesinya dalam detik hampir sekitar 3 jam. Jadi 10.000 detik itu sama dengan kurang lebih 3 jam. Lalu yang kedua, session per user berfungsi untuk memberi batasan jumlah sesi secara bersamaan. Lalu connect time berfungsi untuk memberi batasan waktu tiap sesi. Jadi 480 menit itu sama dengan 8 jam. Lalu yang keempat, idle time berfungsi untuk memberi batasan waktu tidak aktif terus-menerus selama sesi. Jadi 500 menit itu sekitar 8 jam. Lalu yang kelima, password lifetime berfungsi untuk memberi jumlah hari untuk kata sandi yang sama bisa dipakai untuk login. Lalu password grace time itu berfungsi memberi jumlah hari masa tenggang kata sandi agar diubah. Saya ulangi lagi. Jika di masa tenggang tidak diubah, maka password akan kadaluarsa. Lalu password reuse time 1800 berfungsi untuk memberi jumlah hari sebelum kata sandi tidak bisa dipakai lagi. Kemudian password reuse max unlimited itu apa maksudnya? Jadi
password max unlimited itu berfungsi menentukan jumlah perubahan kata sandi yang diperlukan sebelum kata sandi saat ini dapat dipakai lagi menjadi unlimited. Oke, kita lanjut ke failed login attempts. Jadi failed login attempts 3 itu berfungsi memberikan batasan 3 kali gagal login. Jika sudah 3 kali gagal berturut-turut, ya sudah kalian harap bersabar karena akan dikunci. Lalu untuk password log time 1/1440 berfungsi untuk memberikan jumlah hari akun akan dikunci setelah ada login gagal berturut-turut. Dan yang terakhir, password verify function null berfungsi untuk mengatur tidak ada verifikasi kata sandi. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan untuk soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Seperti ini soalnya, buatlah skrip mendaftarkan user baru di database Oracle dengan ketentuan sebagai berikut. Kita akan membuat 2 user teman-teman. Yang pertama, nama panggilan saya, lalu yang kedua, nama usernya supervisor. Langsung saja kita buat. Create user, itu nama panggilan saya. Lalu passwordnya, npm saya, sintaknya identified by. Ini npm saya. Lalu permainan table space-nya itu sesuai nomor 1. Arti seperti ini, default table space dbsp underscore npm saya. Oke, lanjut. Temporary table space-nya temp. Kita masukkan saja teman-teman. Temporary table space temp. Lalu kuotanya 10 MB. Kita masukkan di dbsp underscore npm saya ini. Seperti ini. Dan yang terakhir, profilnya default. Mari kita coba, semoga bisa. Nah, user create. Oke, sekarang kita coba membuat user yang kedua, yaitu supervisor. Langsung saja kita coba. Create user supervisor. Maaf, typo. Lalu passwordnya supervisor identified by supervisor. Lalu permanent table space-nya itu sama seperti nomor 1. Berarti sama seperti tadi, user ID, default table space, dbsp underscore npm saya. Oke, sudah benar. Lalu temporary table space-nya temp sama. Oke, lalu kuotanya sama seperti tadi, user ID 10 MB di table space, dbsp npm saya. Lalu yang terakhir, profilnya berbeda seperti user credit tadi. Ini profilnya profil underscore manager. Oke. Mari kita coba, semoga bisa. Oh, sepertinya ini ada kesalahan. Mari kita lihat kenapa. Oh, ternyata ini tipu. Maaf teman-teman. Nah, ini harusnya by. Nah, defaultnya ini, lalu temporary, kuota, dan yang terakhir ini profile. Nah, kita coba. Nah, user create. Tadi sebelumnya mohon maaf teman-teman karena manusia itu tidak luput dari kesalahan.
Nah, sekarang penjelasan untuk soal nomor 3. Nah, apa sih permanent table space itu? Seperti yang tadi saya jelaskan di nomor 1, ketika menggunakan table space permanen untuk menyimpan data pengguna dan aplikasi, Oracle Database menggunakan table space permanen untuk menyimpan data permanen, seperti data sistem. Setiap pengguna diberi ruang table space permanen default. Lalu, penjelasan kedua, temporary table space. Jadi dia berbanding terbalik dengan permanent table space, jadi dia itu berfungsi menetapkan ruang table space sementara untuk pengguna. Lalu untuk kuota itu seperti yang tadi kita coba tadi sintaknya, dia itu berfungsi menentukan jumlah ruang maksimum yang dapat dialokasikan pengguna di table space. Seperti yang kita ketahui tadi, kuota untuk user 10 MB dan supervisor juga sama 10 MB. Lalu untuk profil itu membatasi jumlah sumber daya basis data yang dapat digunakan pengguna. Nah, penggunanya ini kan berbeda. Yang user tadi, user greedy, menggunakan profil default. Sedangkan di di user supervisor itu dia menggunakan profil underscore manager. Jadi seperti itu perbedaannya teman-teman dan juga penjelasan untuk soal nomor 3. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Buat role dengan aturan sebagai berikut. Nama role HR clerk, select dan update pada table employees milik user HR. Berikan role HR clerk ke user nama underscore Anda. Lalu yang B, nama role HR manager, insert dan delete pada table employees milik user HR serta berikan role HR clerk. Berikan role HR clerk ke user supervisor. Oke teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu create role HR clerk. Oke, yang kedua create role HR manager. Nah, lalu langkah selanjutnya create select update on HR employees to HR clerk. Nah, grant sukses. Lalu langkah selanjutnya grant HR clerk to tadi nama usernya Grady. Oke, nah grant sukses kembali. Selanjutnya grant insert delete on HR employees to HR manager. Apakah berhasil? Oh, sepertinya ada kesalahan teman-teman. Oh, ini HR manajernya seharusnya tidak diberi spasi. Disambung seperti itu teman-teman. Mari kita coba. Nah, grant sukses. Mari kita bongkar penjelasan soal nomor 4. Nah, jadi apa sih itu grant? Grant itu adalah perintah yang digunakan untuk menyediakan akses atau hak istimewa pada objek database ke pengguna. User underscore name ini tadi Grady ya. Jadi Grady adalah nama dari pengguna kepada siapa hak akses yang sedang diberikan. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Berikan hak akses untuk semua user yang telah Anda buat pada nomor 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Sistem privilege yang pertama, user baru tersebut bisa connect ke database.
Lalu yang kedua bisa membuat dan mengisi tabel. Lalu objek privilege-nya melihat tabel employees, regions yang dimiliki oleh user HR. Lalu yang kedua mengubah tabel employees, regions yang dimiliki oleh user HR. Oke, langsung saja kita masukkan sintaknya. Grant connect create table tuh tadi username-nya Grady sama supervisor. Mari kita coba. Nah, grant sukses. Lalu langkah yang kedua, grant select update on HR employees to username-nya Grady sama supervisor. Oke, kita coba. Nah, grant sukses. Langkah terakhir yang kita lakukan yaitu grant select update on HR regions to username-nya tadi sama Grady sama supervisor. Harusnya ini berhasil teman-teman. 1, 2, 3. Nah, grant sukses. Maka soal nomor 5 telah selesai kita kerjakan. Berikut penjelasannya teman-teman. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama, select. Jadi, select berfungsi untuk menampilkan data-data pada tabel-tabel yang terdapat dalam database. Lalu, insert adalah perintah untuk mengisi data baru dalam tabel. Lalu yang ketiga, update, yaitu nilai atribut yang memodifikasi beberapa tupel dalam sebuah tabel. Dan yang terakhir yaitu delete. Semua atau dipilih tupel dapat dihapus dari sebuah tabel dengan menggunakan perintah menghapus. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan soal nomor 5. Baik teman-teman, saya sudah menjelaskan soal dari nomor 1 sampai 5 dari penjelasan sintak dan juga penjelasan yang fundamental mengenai database ini. Sekian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf dalam pembuatan video ini apabila masih ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.